Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Gunawan dengan NPM 233010155. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pemahaman yang sudah saya dapat selama kurang lebih 14 atau 15 pertemuan di kelas kewarganegaraan yang dibimbing oleh Pak dosen eh, Pak Subelo. Baik, yang pertama itu yang saya pahami itu yaitu hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi mulai dari hak dan kewajiban itu, jadi kayak mengapa warga negara itu harus punya hak? Nah, jadi warga negara harus punya hak karena itu bentuk perlindungan dan penghargaan dari negara kepada setiap orang yang tinggal di dalamnya. Jadi dengan adanya hak, warga negara bisa hidup dengan layak, bebas berpendapat, mendapat pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan rasa aman. Hak ini juga menjadi dasar supaya setiap orang diperlakukan adil tanpa dibeda-bedakan. Kalau warga negara nggak punya hak, maka nggak maka bisa aja pemerintah bertindak sewenang-wenang dan rakyat nggak punya kekuatan untuk melawan ketidakadilan. Jadi hak itu penting supaya setiap orang punya ruang untuk berkembang dan merasa dihargai sebagai manusia. Kemudian membahas kewajiban. Kenapa warga negara itu harus punya kewajiban? Jadi selain punya hak, warga negara juga harus punya kewajiban. Karena hidup bernegara itu nggak cukup kalau cuma soal menerima, tapi juga harus memberi. Kewajiban bikin setiap orang ikut bertanggung jawab atas keberlangsungan negara. Misalnya kewajiban bayar pajak, patuh pada hukum, ikut menjaga ketertiban, dan bela negara. Jadi kalau semua orang cuma menuntut hak tanpa mau menjalankan kewajiban, negara bisa kacau karena tidak ada yang menjaga keseimbangan. Jadi kewajiban itu adalah bentuk kontribusi kita menjaga negara tetap berjalan dengan baik dan adil. Nah, kemudian pemahaman selanjutnya saya juga membahas yakni negara. Jadi pengertian negara itu ya sederhananya adalah sebuah organisasi besar yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur rakyatnya, menjaga ketertiban dan memastikan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Jadi negara itu bukan hanya gedung, bukan hanya pemerintahan, tetapi bukan hanya presiden dan pejabat, tetapi sebuah sistem yang keseluruhannya bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam negara itu ada beberapa unsur penting yang harus ada, yakni wilayah darat, laut dan udara, kemudian rakyat, yaitu orang yang hidup menjadi bagian secara politik di negara itu, kemudian pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian juga membahas konstitusi. Nah, konstitusi itu biasanya disebut hukum dasar. Konstitusi adalah aturan pokok yang menjadi fondasi bagaimana negara dijalankan. Di Indonesia, konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Nah, konstitusi itu bukan cuma kumpulan aturan, tapi juga berisi gambaran bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, dan dasar hukum penyelenggaraan negara. Nah, fungsi konstitusi itu sendiri sebagai sumber hukum tertinggi, membatasi kekuasaan, menjamin hak warga negara, serta memberi pedoman penyelenggaraan negara. Kemudian, apa hubungannya negara dengan konstitusi? Yakni negara butuh konstitusi supaya punya aturan dasar, dan konstitusi ada dan berlaku karena negara menetapkannya sebagai hukum tertinggi. Selanjutnya juga pemahaman mengenai ideologi. Ideologi kita itu adalah Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, apa itu ideologi? Ideologi itu pada dasarnya adalah kumpulan nilai, keyakinan, dan prinsip yang menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila itu bisa disebut sebagai ideologi terbuka karena nilainya tetap tidak berubah. Cara menerapkan nilainya itu bisa menyesuaikan perkembangan zaman.
Kemudian eh, masuk kepada pemahaman berikutnya, yakni sikap cerdas kita di era global dan cara mengaktualisasikannya melalui kontribusi positif di ruang digital sebagai bagian dari gerakan #memenuhi ruang digital. Jadi yang pasti pada materi ini kita itu dituntut untuk bersikap cerdas di era global supaya kita bisa menggunakan media sosial itu sebagai media yang bermanfaat. Kemudian gerakan memenuhi ruang digital ini hadir supaya upaya kolektif untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan positif. Kemudian peran generasi muda itu sangat penting dalam gerakan memenuhi ruang digital ini karena generasi muda itu pengguna aktif di media digital. Jadi generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan dengan memanfaatkan kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan konten positif. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.